Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka. "Barabas!" Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan!" Katanya. "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan!" Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya,
Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, Salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Hah? Baiklah, ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, Sungguh, ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya.
Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Shalom saudaraku, hari ini kita akan mempelajari Matius 27. Tuhan memberkati. Para pemimpin agama Yahudi memaksa penguasa Romawi, Pilatus, untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Kristus, karena mereka tidak mempunyai otoritas untuk melakukannya. Pilatus adalah wakil pemerintah Romawi untuk wilayah Yudea dan Samaria dari tahun 26 sampai 36 Masehi. Pilatus bahkan tidak dapat menemukan kesalahan Yesus. Sementara itu, Yudas menggantung diri dan dahan tempat dia menggantungkan dirinya patah. Akibatnya ia jatuh dan perutnya terbelah. Dan para imam tidak merasa bersalah telah memberi Yudas uang untuk mengkhianati seorang yang benar. Sebab kebencian mereka terhadap Yesus sangat besar, membuat mereka telah kehilangan semua pengertian tentang yang benar dan yang salah. Mereka bertekad membunuh Yesus, akibatnya melanggar perintah Tuhan. Sementara dalam pemeriksaan Pilatus, Tuhan Yesus tidak menjawab tuduhan-tuduhan dan tidak berusaha untuk membela diri. Ini menggenapi nubuatan Yesaya 53 ayat 7. Pilatus akhirnya lebih mementingkan kebijakan politis untuk mempertahankan jabatan atau kedudukan daripada melakukan hal yang benar. Walaupun hati nuraninya mengerti bahwa Yesus tidak bersalah. Ia tahu bahwa orang Farisi dan imam-imam itu iri hati kepada Kristus. Bahkan istrinya sudah mengingatkannya untuk melepaskan Yesus karena tidak bersalah. Tapi Pilatus lebih takut pada tekanan masyarakat, dan ia memilih untuk membiarkan orang banyak menyalibkan Yesus. Pilatus mencuci tangannya, lambang dia lepas tangan, lambang dia tidak bersalah, padahal kesalahannya tetap ada. Jadi saudara, kita semua harus bertanggung jawab atas keputusan, pilihan yang kita buat. Semua ada konsekuensinya. Tabur tuai. Lalu Yesus disesah, dan penyesahan cara Romawi begitu mengerikan. Korban harus dibuka bajunya, lalu direntangkan tubuhnya pada sebuah tiang, atau dibungkukkan tubuhnya di atas sebuah tiang yang pendek, lalu tangannya diikat. Alat penyesahnya adalah sebuah gagang kayu pendek dan beberapa tali kulit di ujungnya. Dan di ujung tali kulit itu diikatkan potongan-potongan besi-besi kecil, tulang-tulang. Dan 2 orang berdiri sebelah menyebelah korban akan memukul punggung sehingga daging punggung korban akan tersayat-sayat, bahkan pembuluh darah
urat nadi, otot akan terluka, hancur. Penyesahan merupakan penyiksaan yang sangat mengerikan. Tetapi Yesaya 53 ayat 5 sudah menubuatkan itu ribuan tahun lalu sebelumnya, bahwa dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Para prajurit itu membuat penderitaan Yesus lebih berat lagi dengan membuat mahkota duri dan menekankannya di kepala Yesus, sambil mengejek, menampar, memukul kepalanya sehingga duri-duri itu lebih dalam lagi tertancap di kepala Tuhan Yesus. Lalu Yesus harus mengangkat balok salib yang berat menuju Bukit Golgota. Karena siksaan-siksaan yang banyak itu membuat Yesus lemas, tidak kuat, terjatuh. Akhirnya Simon orang Kirene dari Afrika Utara diperkirakan datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Disuruh oleh prajurit itu memikul salib sampai di Golgota. Dan di Golgota Yesus disalibkan, dipaku, berlumuran darah, penuh luka, ditonton banyak orang, dan dihina. Seluruh tubuhnya terasa sakit luar biasa, tapi Yesus berada dalam proses menggenapi nubuatan tentang dirinya yang tercatat dalam Mazmur 22. Yesus akhirnya mengutip baris pertama dari Mazmur 22, ungkapan mendalam tentang penderitaan yang harus dia rasakan ketika memikul dosa-dosa dunia, yang menyebabkan Yesus terpisah dari Bapanya. Penderitaan fisik sangat berat, tapi yang lebih berat lagi ialah penderitaan secara rohani, sebab harus terpisah dari Allah karena menanggung dosa manusia. Yesus harus mengalami ini supaya saya dan saudara tidak harus mengalami perpisahan kekal dari Allah karena dosa. Hutang dosa kita sudah dilunasi oleh Kristus, dan rencana besar keselamatan sudah diselesaikan. Haleluya. Saudara, bait suci mempunyai 3 bagian utama, yaitu pelataran, tempat kudus, hanya imam-imam yang boleh masuk, dan yang terakhir tempat maha kudus. Hanya imam besar yang dapat masuk. Itu pun 1 kali 1 tahun. Tercatat di dalam Imamat 16 ayat 1 sampai 35. Di situ ada tabut Allah. Dan ada tirai besar yang memisahkan tempat kudus dan tempat maha kudus. Saat Yesus meninggal, tirai tebal itu robek tiba-tiba jadi 2, dari atas sampai ke bawah. Gempa bumi terjadi, kegelapan dari jam 12 siang sampai jam 3. Berarti apa? Saat Yesus mati, tirai antara tempat kudus dan tempat maha kudus robek. Berarti segala penghalang antara Allah dan manusia telah tidak ada. Semua orang bebas datang kepada Allah karena pengorbanan Yesus bagi dosa-dosa manusia yang mau percaya dan menerimanya. Tercatat di dalam Ibrani 9 ayat 1 sampai 14. Ayat 52 menyatakan banyak orang kudus bangkit pada hari kebangkitan Yesus. Saudara, ini memastikan kebangkitan orang percaya dalam kemuliaan saat Yesus nanti datang kembali. Ada beberapa kejadian yang merupakan ironi. Yang pertama, Yusuf Arimatea, seorang pemimpin agama, anggota terhormat dari Mahkamah Agama, ternyata secara diam-diam menjadi murid Yesus. Dia akhirnya berani tampil dan melakukan hal yang baik dan benar.
Coba bandingkan, ironis sekali, murid-murid Yesus yang terang-terangan selalu mengikuti Yesus saat yang sama melarikan diri. Yang kedua, pemimpin-pemimpin agama lebih mengingat pernyataan Yesus tentang kebangkitannya pada hari ketiga, sehingga mempersiapkan strategi supaya hal tersebut tidak terjadi. Bandingkan dengan murid-murid Yesus yang lupa, tidak ingat tentang pesan Yesus. Saudara-saudara, kiranya penjelasan ini menguatkan iman kita untuk percaya, setia, taat pada Kristus sampai dengan akhir kehidupan. Yesus akan datang kembali. Kebangkitannya menandakan kekalahan maut atau kekalahan kematian, dan ada pengharapan hari esok untuk orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Amin. Tuhan memberkati.